Salam. Selamat bertemu kembali dalam channel kita untuk merenungkan firman Tuhan setiap minggu. Dan kali ini akan kita renungkan evangelium yang akan dikhotbahkan pada minggu ketiga Advent tanggal 11 Desember 2022. Untuk itu marilah kita mulai perenungan kita dan kita terima penyertaan dari Tuhan, dan selanjutnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, cerahi pikiran kami dalam memahami firman-Mu yang akan menjadi kehidupan rohani kami pada masa-masa Advent ini, sehingga kami dapat bersukacita untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus di dunia, dan kerajaan-Mu akan semakin nyata di dunia ini. Dalam Kristus Yesus, dengarkan dan kabulkan doa kami. Amin. Firman yang akan kita renungkan dan akan kita hayati ditentukan dari Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Itu marilah kita baca kitab suci kita tentang nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman Tuhan. Kita akan renungkan perikop ini dalam bingkai tema menyambut kedatangan Raja kita dengan syukur dan bermasmur. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa Nabi Yesaya itu bekerja belum bersentuhan dengan kerajaan Babilonia, karena dia dipanggil menjadi nabi pada waktu Raja Uzziah di Yehuda meninggal dunia, digantikan oleh anaknya Jotam, dan Jotam diganti oleh Ahaz, dan Ahaz diganti oleh Hizkia. Dan sewaktu Hizkia sakit, dia berdoa sehingga Yesaya mengatakan bahwa umurnya akan diperpanjang. Dan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Memang Yesaya masih bekerja walaupun Hizkia sudah meninggal. Tetapi kitab Yesaya mengatakan bahwa
Yesaya itu bekerja pada zaman raja-raja Yehuda, yakni Uzia atau Azaria, Jotam, Ahaz, dan Hizkia. Dia tidak katakan bahwa Yesaya juga bernubuat pada zaman Manase, pada zaman Josia, atau sampai kepada pembuangan Babel. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, kerajaan Israel Utara tahun 722 sebelum Masehi telah dihancurkan oleh Raja Asyur, dan semua penduduknya dibuang ke Hala, ke Mesopotamia. Tentu saja kerajaan Yehuda ketar-ketir, ya, waktu itu, dan memang ancaman dari Asyur itu semakin kuat dan tidak ada pertolongan yang lain. Mereka tidak bisa minta bantuan di Mesir karena Mesir sedang lemah, dan Nabi melarang juga agar mereka tidak lari ke Mesir, tetapi minta bantuan kepada Tuhan saja. Memang karena takutnya Raja Ahaz, pengganti Jotam, terhadap kerajaan Asyur, dia sama sekali mengambil alih agama bangsa Asyur dan menyuruh bangsa Israel melakukan ibadah kepada Tuhan sesuai dengan penyembahan kepada dewa Asyur itu. Sehingga di Israel itu, atau di Yehuda itu, di Yerusalem, terjadilah sinkretisme, bahkan penyesatan yang luar biasa menurut nabi-nabi Tuhan. Dan Yesaya terus bergiat untuk menenangkan bangsanya, untuk memberikan pengharapan kepada mereka bagaimana pertolongan bagi mereka yang sudah sesat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dapatlah kita bayangkan, saya yakin bahwa nubuat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya pada penghujung pemerintahan Ahaz. Di sana dia menubuatkan lahirnya Raja Damai di pasal 9, ya, bahwa seorang putra akan diberikan kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yehuda. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan itulah yang diharapkan kepada kelahiran Hizkia yang akan menggantikan Ahaz. Dan Hizkia itu sewaktu muda memang diangkat menjadi raja, dan diharapkan bahwa Hizkia bisa berperan sebagai Mesias bagi mereka, menjadi Raja Damai. Tapi selain itu, saya juga menubuatkan tentang tumbuhnya tunas Isai tanpa menamainya siapa. Dan pada masa pemerintahan tunas Isai itu akan terjadi damai yang luar biasa di antara seluruh ciptaan. Itu sudah dikhotbahkan pada minggu-minggu yang lalu dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Bahkan dikatakan di sana serigala, domba, macan tutul, anak kambing, anak lembu, anak singa, anak kecil bisa bersama-sama. Lembu dan singa sama-sama makan rumput, katanya. Tidak ada di sana yang saling mengganggu lagi. Harapan yang sangat besar disampaikan oleh Yesaya sebagai model pemerintahan yang diidamkan dilakukan oleh Hizkia sebenarnya. Tetapi terus terang, Hizkia mengadakan reformasi, pembaruan di kalangan agama Israel, namun tidak semua
penyembahan di bukit-bukit dihapus. Sangat sulit menanggalkan sinkretisme itu dari bangsa Yehuda yang sudah selalu dipengaruhi bangsa luar. Namun Hizkia itu berjalan di jalan yang benar. Dan pada penghujung pemerintahannya memang utusan Babel datang kepadanya, sehingga Hizkia memperlihatkan semua apa isi istananya, dan Yesaya menegur dia. Mengapa? Karena nanti Babel akan mengambil semua isi istanamu, katanya. Terus terang Asyur waktu itu menjajah pada masa Jotam, terutama Ahaz. Asyur menjajah, dapat dikatakan menjajah Yehuda, sehingga mereka harus membayar upeti kepada Asyur sehingga tidak mereka dihapus seperti Israel Utara atau kerajaan Samaria itu. Dan dengan demikian Hizkia dapat memerintah dengan baik, walaupun di bawah pengaruh daripada Asyur, atau harus tunduk kepada Asyur. Namun walaupun kerajaan Yehuda dipimpin oleh Hizkia harus tunduk kepada Asyur, Hizkia itu berani membersihkan keagamaan umat Israel, umat Yehuda itu, dan sehingga mengadakan reformasi. Jadi dari itu kita belajar, walaupun sebenarnya penguasa asing yang beragama asing menguasai daerah kita, menguasai kehidupan kita, menguasai negeri kita, kita bisa melakukan pembaharuan dalam kehidupan keagamaan kita agar semakin sesuai dan benar-benar berdasarkan ajaran Tuhan Yahweh Elohim dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi jangan lalai, jangan mengatakan karena kita dijajah makanya kita ambil alihlah agama mereka agar mereka senang. Enggak, jangan begitu. Kita bisa tegak dalam keagamaan kita, ya. Kenapa? Tuhan itu berlapang dada melihat dosa-dosa kakek moyang kita atau dosa para pendahulu kita, dan Dia mau mengampuni dosa-dosa yang terdahulu itu, ya, sehingga kita bisa memulai hidup keagamaan yang baru yang sesuai dengan kitab suci, tidak lagi dilumuri dengan sinkretisme atau campur aduk antara agama penjajah atau penguasa dengan agama kita. Sampai sekarang itu berlaku juga. Kita di negara Indonesia, ya terus terang, pimpinan negara kita bukan beragama Kristen, tapi beragama Islam. Namun dengan Pancasila kita bisa berpartisipasi dalam negara ini memang. Dan kita punya kebebasan untuk terus hidup dan sesuai dengan ajaran Tuhan menurut kitab suci kita. Itu perjuangan. Dan itu harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lakukan itu, makanya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Seperti Yesaya mengatakan, Engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun Engkau telah murka terhadap aku, terhadap kami, tapi murkamu telah surut, dan Engkau menghibur kami, menghibur aku. Itulah Tuhan kita. Bukan Tuhan yang selalu murka, ya, tetapi Tuhan yang mau mengganti murkanya dengan kasih sayang, ya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha baik, maha kasih, dan betul-betul penuh kasih sayang. Dia tidak selalu murka, tetapi oleh karena kasihnya, Dia mau mengampuni dosa-dosa bangsanya, sehingga tidak ada tindakan-tindakan dari pengikut Yahova untuk membasmi orang-orang yang
sudah pernah sesat, tetapi mengampuni mereka. Tidak seperti dilakukan oleh orang-orang yang fanatis di agama lain. Kalau ada orang lain yang tidak seagama dengan dia, langsung dibunuh, dia dikatakan darahnya halal, orang itu kafir, katanya enggak. Jadi Tuhan kita melalui Yesaya juga mengajari kita bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, panjang sabar, dan mau mengampuni dosa-dosa kita, dan murkanya surut diganti dengan belas kasih. Dan itu yang terjadi dari sejak perjanjian lama sampai kepada kedatangannya dalam diri Yesus Kristus sebagai firman yang menjadi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal supaya orang-orang yang berdosa tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu terjadi karena pengampunan yang dilakukan Tuhan. Itulah yang menjadi penghiburan kita bertuhan kepada Jehovah Elohim dalam Yesus Kristus Roh Kudus yang kita kenal melalui firman Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara. Terus terang, Tuhan itulah keselamatan bangsa Yehuda waktu itu. Tuhan itu, karena apa? Tuhan itu dapat mengatur percaturan politik dunia. Mengapa memang ada kesempatan bagi Hizkia untuk mengadakan reformasi? Karena Asyur waktu itu sudah mulai melihat kerajaan Babel mulai bangkit, sehingga dia harus bersiap-siap untuk menghadapinya, sehingga tidak ada waktunya lagi untuk bertindak keras kepada negeri-negeri jajahan di sekitarnya. Jadi walaupun Yehuda harus bayar pajak, ya, bayar upeti kepada Asyur, itu karena dalam keadaan dijajah, tetapi mereka tidak lagi memaksakan penduduk Yehuda harus menyembah dewa yang dipuja oleh Asyur itu. Kelonggaran itu disempatkan oleh Hizkia di bawah bimbingan para imam, para ahli Taurat yang ada di bait suci, untuk kembali kepada firman Tuhan, sehingga reformasi itu sempat diadakan. Dan itulah keselamatan itu, bahwa penjajah itu ditundukkan oleh Tuhan oleh karena percaturan politik yang ada di dunia ini. Jadi pencegahan politik transnasional itu terjadi sampai sekarang. Yang mau menyesatkan manusia, yang mau menjajah manusia itu dari sejak dulu sudah ada itu sampai sekarang. Makanya kita juga sekarang terus bekerja agar niat jahat para politikus transnasional atau para penyebar agama radikal yang transnasional itu tidak berkuasa di Indonesia, kan kayak gitu. Tuhan itu adalah keselamatan kita, dan perjanjian baru telah menegaskan siapa juru selamat kita. Ya. Siapa penasihat ajaib, siapa raja damai, siapa Immanuel, itu sudah ditegaskan di dalam berita perjanjian baru kepada kita. Tak lain tak bukan adalah Yesus Kristus, keselamatan kita. Dia telah memberikan keselamatan itu melalui kematiannya, mengalahkan maut, ya, dan mengampuni dosa kita, dan kemenangannya melalui kebangkitannya itu. Jadi makanya sungguh luar biasa sukacita kita untuk mengenang kelahirannya yang memberikan keselamatan abadi itu kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Kita dapat mengaku seperti dikatakan oleh Yesaya sekarang, Allah itu keselamatan kita, dan kita percaya dengan tidak gemetar, ya. Seperti Muhammad katakan dan percaya kepada Yesus, walaupun dia disiksa di apa, ya, dia tidak gemetar, tapi tetap mendoakan siapa yang bertindak kejam kepada dia. Walaupun itu si irjen polisi yang dipenjara itu juga memukuli dia, dia mendoakan Bonaparte itu agar mengenal Tuhan Yesus, kan. Itu yang karena dia sadari, sama seperti kita sadari bahwa Tuhanlah
kekuatan kita, kekuatannya menahankan semua penderitaan sebagaimana diderita oleh Yesus Kristus demi Injil itu, demi kabar keselamatan itu. Bapak Ibu Saudaraku, ya tentu saja jawaban kita harus seperti Yesaya ini menulis mazmur, karena perikop kita ini adalah bagian dari nyanyian juga. Jadi Tuhan itu mazmur kita, puji-pujian kita, dan dilantunkan melalui suara. Dan itulah yang indah dalam kehidupan kita mengikut Yesus Kristus, bukan? Bahwa budaya kita penuh dengan mazmur, penuh dengan tarian dan lain-lain, penuh dengan musik dan lain-lain. Karena mazmur itu adalah nyanyian yang diiringi dengan alat-alat musik, Bapak Ibu. Bukan seperti orang lain, tabu katanya mendengar musik, karena itu budaya barat katanya. Enggak, itu budaya manusia. Dari sejak dulu nenek moyang kita sudah bermusik, makanya ada gondang sabangunan, dan itu kita gunakan untuk mengiringi mazmur kita. Kita tidak hanya meniru-niru trompet-trompet orang Eropa itu, bahkan para seniman kita bisa mengkombinasi, ya kan? Mengkombinasi musik barat itu dengan musik tradisional kita sehingga sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang lebih mulia. Makanya budaya kita di Indonesia ini, baik yang beragama Kristen maupun yang beragama lain, sebenarnya lebih tinggi daripada budaya orang-orang di Eropa, di Amerika dan lain-lain. Kan kayak gitu. Hanya kita sering agak menganggap sepele budaya kita itu, seolah-olah kolot katanya. Padahal kalau kita gunakan budaya kita itu dengan mazmur kita menjadi tanda keselamatan kita, itu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Makanya dalam merayakan Natal ini pakailah semua ya budaya kita untuk memuji Tuhan, menari di hadapannya, bermazmur, bernyanyi dengan sukacita, oleh karena Raja keselamatan kita itu datang. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, itulah kekuatan kita. Tuhan Yesus telah menyediakan sumur keselamatan bagi kita, ya kan? Jadi bukan hanya sumur di Samaria itu, yang dimana perempuan Samaria ya menimba air, dan Tuhan meminta kasih air itu sama saya sehingga saya memberikan air kehidupan kepadamu. Dan memang perempuan Samaria bagaimana bisa ada air kehidupan dari masyarakat, tiba-tiba tidak ada, katanya. Ya kalau kau kenal siapa yang berbicara denganmu, kau tidak berkata demikian, katanya ya. Makanya inilah keselamatan dan kehidupan itu yang kau jumpai sekarang, katanya. Dan perempuan Samaria itu selamat kan, lari-lari ke kampung memberitahu, saya sudah berjumpa dengan juru selamat itu, katanya. Orang berbondong-bondong ya, dan mau menyambut Yesus, tidak seperti orang Nazaret mau membunuh Yesus ya. Inilah orang-orang yang jauh dari perjanjian lama ya, bisa segera merangkul Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang yang dekat dengan perjanjian lama dan perjanjian baru itu selalu mengkritik Yesus, menolak Yesus. Itu yang terjadi sekarang. Makanya mereka semakin jauh dari air keselamatan itu. Mereka tidak mampu menimba keselamatan dari air sumur keselamatan yang telah dijadikan, telah dianugerahkan oleh Yesus Kristus kepada manusia. Kalau mereka mau mengenal keselamatan yang dibawa Yesus Kristus, terus terang mereka juga akan sangat menikmati keselamatan itu dan tidak akan mencari-cari lagi keselamatan dari mana-mana. Karena Tuhan Yesus mengajak, marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu, ambillah kuk yang kupikulkan kepadamu, karena kuk yang kupikulkan adalah ringan adanya. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada yang memang mau meminum air keselamatan dari sumur keselamatan yang dijadikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita sudah menikmati keselamatan itu, kita berdosa kalau tidak bersyukur kan.
Siapa yang sudah merasakan keselamatan itu sekarang dan nanti di sorga juga, ya pasti dia bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan dan memanggil namanya. Dan seperti dikatakan Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada orang lain. Jadi saya menganjurkan, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal-hal ini diketahui di seluruh bumi, kata Yesaya. Dan itu sebenarnya diulangi oleh Tuhan Yesus waktu dia mau naik ke surga. Pergilah, beritakanlah Injil ya kepada segala makhluk. Jadikanlah bangsa-bangsa semua menjadi muridku, menjadi pengikutku, karena mereka tidak akan rugi kalau menjadi pengikut Yesus Kristus, tapi sangat beruntung, sangat berbahagia, Bapak Ibu Saudara. Dan sebagai meterainya kita diajak untuk membaptis mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus. Ya, jangan diasing-asingkan, dipatuhi aja kan, dipatuhi aja apa pesan Tuhan Yesus itu. Jangan berdebat-debat mengatakan, siapa yang sudah dibaptis nama Yesus, sudah itu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus katanya. Apa salahnya kita ketahui semua itu ya. Yang dia katakan Tuhan Yesus baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan gitu. Apalah sulitnya itu daripada berdebat-debat membuat kotor teologi kita kan. Bapak Ibu Saudara, kita harus memberitakan Injil itu, perbuatan yang sangat luar biasa dari Tuhan. Apa itu perbuatan Tuhan yang maha luar biasa? Walaupun manusia berdosa, Tuhan mengampuninya. Ya, Tuhan tidak suka melihat kematian orang berdosa, tetapi Dia menantikan dan ingin melihat pertobatannya. Artinya mengubah hidupnya dari orang berdosa menjadi orang yang diselamatkan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan menginginkan dari yang membenci Yesus Kristus berubah menjadi orang yang mengasihi Yesus Kristus. Ya, dari yang membenci umat Kristen menjadi orang yang bersahabat dengan umat Kristen. Bapak Ibu Saudara, jadi perbuatan Tuhan yang maha besar itu memang dimulai dalam perjanjian lama. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan diakhiri dengan Tuhan memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia, pengampunan dosa kepada seluruh umat manusia, dan kepada orang yang mati percaya dalam Yesus Kristus dikatakan, hari ini engkau bersama saya di Firdaus, tidak perlu kau ke neraka lagi, ya, tidak perlu ke alam barzah, tetapi tempatmu setelah meninggal adalah di Firdaus. Itu pekerjaan Tuhan yang sangat besar, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan dari sana kita menimba sukacita yang tidak habis-habisnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi harus diketahui seluruh bumi itu untuk memberitakannya ya. Sekarang ini dunia semakin modern, dipakailah seluruh media yang ada, entah podcast, entah medsos, entah mana itu, entah diskusi, entah perjumpaan dalam kehidupan sehari-hari, semuanya adalah dalam rangka memberitakan perbuatan Tuhan yang maha luar biasa, yang maha hebat, Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa obat yang paling menyehatkan adalah gembira kan? Dan itu terjadi bisa gembira kalau kita bisa bermazmur. Jadi kalau orang yang bermazmur itu nyanyi, entah dia waktu jalan pagi pun nyanyi, waktu dia di tempat tidur pun dia nyanyi, sebelum nyenyak pun dia nyanyi, waktu bekerja pun memasak dia bisa menyanyi, bermazmur, memuji Tuhan. Ya, jangan hanya mendengar-dengar radio aja. Walaupun banyak nyanyian rohani di sana, tapi orangnya mengumandangkan lagu-lagu yang dinyanyikan di radio itu, lagu rohani itu, dia menyehatkan. Sangat sehat otak kita, jauh dari pikun, Bapak Ibu Saudara. Makanya bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya maha mulia, ya, dan semuanya itu harus diketahui. Jadi jika orang mengatakan, bagaimana cara ibu, cara bapak sehingga hidup awet, ya tentu saja karena hidupnya
penuh mazmur, penuh sukacita, mengenal perbuatan Tuhan yang maha luar biasa dalam kehidupannya, dan dia memuji Tuhan, kan kayak gitu. Jadi itu harta kekayaan yang harus kita pergunakan demi kebahagiaan kita di dunia ini. Tentu saja pada saat-saat tertentu kita bersorak-sorak, ya, bersorak-sorai. Karena apa? Karena Tuhan kita itu Immanuel. Tuhan itu bersama kita, Allah bersama kita, kan. Israel mengatakan Allah yang Maha Kudus itu agung di tengah-tengahmu. Tentu saja bukan hina di tengah-tengah kita. Luar biasa agung Tuhan kita. Immanuel itu adalah untuk bersama kita. Makanya dia lahir di Bethlehem dan dia naik ke surga juga. Dia datang dalam Roh Kudusnya bersama kita. Dia datang bersama firman-Nya agar dia nyata benar-benar di tengah-tengah kita. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus yang hidup itu sampai sekarang bekerja juga untuk mentobatkan orang. Kalau saya baca di YouTube itu orang-orang yang bertobat itu sering bukan karena pemberitaan saya atau pemberitaan pendeta, bahkan gara-gara melihat kehidupan orang Kristen, orang tidak mau bertobat karena jeleknya bukan main, ya. Tapi Tuhan Yesus menyapanya. Tuhan Yesus memberikan penglihatan sama dia sehingga dia bertobat, dan setelah bertobat walaupun dipenggal kepalanya, dia tidak mundur dari imannya itu. Itu saya lihat kira-kira 90% dari kesaksian pertobatan yang ada di YouTube itu demikian halnya. Tuhan Yesus yang hidup itu, yang ada di tengah-tengah kita, memanggil orang untuk mengikut dia. Tapi sayangnya orang-orang atau keluarga-keluarga yang bertobat ini sering angkat pedang. Bahkan ada yang merasa bangga membunuh putrinya karena mengikut Tuhan Yesus Kristus. Manusia macam mana itu Bapak Ibu Saudara? Janganlah. Ya memang di dunia ini, hukum dunia juga harus ada kebebasan beragama, kan. Kebebasan menganut agama mana yang mau diinginkannya. Kita tidak pernah marah kalau ada orang Kristen yang mualaf. Kita tidak marah itu. Silakan hidup kau bagus, kita katakan. Tapi mengapa dari agama lain kalau menjadi orang Kristen harus dibenci? Padahal dia itu mau mengasihi keluarga-keluarganya semua. Jadi kita berseru kepada Tuhan, ya, bersorak-sorai karena Tuhan berada di tengah-tengah kita, dan dia tidak mau membiarkan kita menjadi hilang. Walaupun kita menderita karena kita terus terang mengikut dia, mengaku percaya dan setia kepadanya, dan kita disiksa oleh dunia ini, kita bangga dengan itu, ya. Kita bangga mati karena Kristus. Karena apa? Barang siapa yang kehilangannya karena saya, kata Tuhan Yesus, dia akan mendapatkannya kembali. Dia akan mendapat lebih bahagia lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan gentar. Kita harus maju terus dalam kesaksian kita, tapi jangan sombong. Jangan sombong, kita harus tetap rendah hati, memuji Tuhan, menunjukkan bahwa kita sudah bagian dari keselamatan itu. Hidup kita ini adalah syukur kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan kami, telah memberikan sumber keselamatan bagi kami, dan dari mana kami akan mendapat air keselamatan, sehingga kami tidak haus sampai ajal kami nanti. Sertailah bangsa kami semua, dan sapalah mereka Tuhan. Sapalah semua orang-orang yang membenci Engkau, yang membenci orang-orang yang setia kepadamu, sehingga mereka mengenal kerajaan-Mu dalam Yesus Kristus, dan mereka turut memuliakan nama-Mu. Lindungi bangsa kami Tuhan, agar jauh dari gontok-gontokan di dalam tahun politik ini. Tapi semua berjuang demi bangsa Indonesia, demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Jangan hanya manis di mulut para pimpinan kami, tapi harus manis di dalam perbuatan demi bangsa yang sangat multimajemuk ini. Terimalah persembahan kami Tuhan, dengarkan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.